Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi terbagi ke dalam 4 hal: fungsi sosial, ekspresif, ritual, dan instrumental. Keempat fungsi ini memiliki porsi masing-masing di dalam komunikasi. Sekarang, mari kita bahas mengenai fungsi sosial terlebih dahulu. Pada fungsi yang pertama ini memberitahukan kepada kita bahwa komunikasi merupakan hal mendasar bagi kelangsungan hidup manusia sebagai makhluk sosial. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri, dan dengan komunikasilah manusia bisa berinteraksi antara manusia satu dengan manusia lainnya. Ada 5 hal penting di dalam fungsi sosial. Pertama, mengenai pembentukan konsep diri, membangun hubungan, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, dan kebahagiaan. Kelima hal inilah yang akan banyak digunakan dalam fungsi komunikasi pada fungsi sosial. Sekarang kita bahas mengenai pembentukan konsep diri dalam fungsi sosial. Konsep diri adalah pandangan kita mengenai siapa diri kita, dan itu diperoleh melalui informasi yang disampaikan oleh orang lain. Artinya, kita membutuhkan orang lain untuk mengetahui bagaimana konsep diri kita sebenarnya. Akan tetapi, hal tersebut juga menimbulkan kerancuan antara konsep diri menurut pandangan diri kita sendiri atau konsep diri karena pandangan orang lain. Sehingga ketika kita ditanya apakah konsep diri Anda saat ini, apakah benar itu adalah konsep diri menurut pandangan diri Anda atau karena pandangan orang lain? Rata-rata orang akan kesusahan ketika membedakan antara konsep diri menurut pandangan sendiri dan konsep diri menurut pandangan orang lain. Contohnya, Anda berupaya ingin terlihat cantik, ingin terlihat rapi, gagah, kurus, dan terlihat sopan. Itu karena konsep diri Anda sendiri, atau ingin dipandang orang lain ingin tampak seperti itu. Maka, jika ditarik sebuah kesimpulan, semakin dewasa diri kita, konsep diri menurut kita semakin hilang, berganti dengan konsep diri menurut pandangan orang lain. Jika divisualkan, pembentukan konsep diri adalah sebuah siklus, di mana berawal dari perilaku kita yang akhirnya membentuk konsep diri kita sendiri. Sedangkan konsep diri kita dipengaruhi oleh eksternal, dan eksternal tersebut seperti lingkungan, teman, dan lain sebagainya memberikan umpan balik dengan menghasilkan perilaku kita yang baru. Dan dari perilaku kita balik lagi kepada konsep diri, dan akan terjadi hal tersebut secara terus-menerus sampai diri kita terbentuk berdasarkan pandangan orang lain. Yang kedua dalam fungsi sosial adalah aktualisasi diri. Aktualisasi diri adalah pernyataan eksistensi diri, dan dengan berkomunikasilah individu bisa menunjukkan bahwa dirinya eksis. Dengan komunikasi, seseorang bisa mengenalkan dirinya kepada orang lain, sekaligus menunjukkan bahwa dirinya ada. Dan dengan komunikasi jugalah orang bisa menunjukkan kelebihannya kepada orang lain. Sedangkan fungsi sosial mengenai kebahagiaan, hubungan, dan kelangsungan hidup merupakan satu kesatuan pembahasan yang akan kita bahas setelah ini.
Ada setidaknya 4 teori yang menyangkut mengenai fungsi sosial, kebahagiaan, hubungan, dan kelangsungan hidup. Pertama, teori pertukaran sosial yang membicarakan mengenai cara mempertahankan hubungan. Kemudian, teori penetrasi sosial yang menjelaskan mengenai proses membangun hubungan. Teori disonansi kognitif yang membicarakan bagaimana cara komunikator memahami lingkungannya. Teori kebutuhan hubungan interpersonal membicarakan mengenai latar belakang mempertahankan sebuah hubungan. Teori penetrasi sosial adalah teori yang berfokus pada hubungan interpersonal yang dinamis dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi lebih intim, atau bisa disebut juga sebagai penetrasi. Selain itu, dalam teori penetrasi sosial juga bisa menjelaskan dari hubungan yang awalnya intim menjadi tidak intim, atau disebut depth penetrasi. Artinya, teori ini menjelaskan bagaimana sebuah hubungan dari yang awalnya tidak dekat menjadi dekat. Itulah yang akan banyak dijelaskan dalam teori penetrasi sosial. Ketika orang baru dalam tahap kenalan, maka pembicaraannya seputar topik seperti asal daerah, cuaca, lingkungan, dan sosial. Artinya lebih bersifat kultural dan sosiologis. Dari yang awalnya sebatas kenalan, kemudian berkembang ke dalam tahapan yang lebih dekat lagi, yaitu berkawan misalnya. Dan ketika berkawan ini, lingkaran penetrasi pembicaraannya lebih dalam lagi, sehingga yang dibicarakan topiknya seperti kebiasaan, keluarga, masalah pribadi, atau hal-hal yang bersifat psikologis. Kemudian ketika hubungan tersebut menjadi semakin dekat lagi, maka topik pembicaraannya akan lebih semakin intim lagi, sehingga pembicaraannya masih sama berhubungan dengan psikologis tetapi lebih dalam lagi. Berikutnya, teori disonansi kognitif, di mana teori ini berbicara mengenai komunikasi yang berhubungan dengan perasaan ketidaknyamanan karena sikap, pemikiran, dan perilaku yang tidak baik atau tidak sesuai yang dihasilkan oleh lawan bicara. Contohnya ketika Roma berencana mengajak ngobrol Ani, tetapi Ani menunjukkan mimik wajah yang dingin yang tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh Roma. Sehingga Roma yang awalnya ingin berbicara santai dengan Ani kemudian bicara dengan ala kadarnya saja kepada Ani, akibat dari disonansi yang dikeluarkan oleh Ani terhadap Roma. Lalu teori kebutuhan hubungan interpersonal, di mana teori ini menjelaskan tentang adanya hubungan yang terjadi antar individu yang harus menghadirkan sesuatu dalam kondisi tertentu agar dapat menghasilkan sesuatu yang menyenangkan. Kebutuhan hubungan interpersonal pun terdapat 3 macam, diantaranya inklusif, kontrol, dan afeksi. Inklusif menyangkut mengenai kebutuhan untuk mengadakan atau mempertahankan komunikasi yang memuaskan. Artinya, seseorang mempertahankan hubungan dengan orang lain karena merasa hubungan tersebut memuaskan bagi dirinya. Ini adalah salah satu contoh mengenai inklusif dalam teori kebutuhan hubungan interpersonal. Kedua, mengenai kontrol. Kebutuhan ini seperti kebutuhan mempengaruhi, mendominasi, memimpin, dan mengatur. Artinya, seseorang mempertahankan hubungan dengan orang lain karena orang tersebut merasa dapat mudah dikontrol dan didominasi, sehingga ia merasa hubungan tersebut bisa dipertahankan karena dirinya mampu mendominasi dan memimpin orang tersebut. Berikutnya, mengenai afeksi. Kebutuhan ini berhubungan dengan cinta dan kasih sayang yang melibatkan emosi dan perasaan. Artinya, seseorang mau mempertahankan hubungan karena mengandung unsur emosi dalam hubungan di antara dirinya dengan orang lain. Berikutnya, mengenai teori pertukaran sosial, di mana teori ini dalam bidang komunikasi yang biasanya disebut sebagai pertukaran sosial, bahwa orang menghitung nilai keseluruhan atau hasil dari sebuah hubungan dengan mengurangkan pengorbanannya atau biaya yang dikeluarkan dari ganjaran atau reward yang diterimanya.
Contohnya, jika ganjaran dikurangi pengorbanan yang dikeluarkan, hasilnya sama dengan positif, maka kondisi dalam menjalin hubungan antara dua pihak berpotensi berlanjut atau berlangsung. Hal ini karena apa yang didapat lebih banyak dari apa yang dikeluarkan. Sebaliknya, jika ganjaran dikurangi pengorbanan, hasilnya negatif, maka kondisi dalam menjalin hubungan antara dua pihak ini berpotensi tidak berlanjut atau tidak berlangsung. Karena dalam hubungan ini apa yang didapat lebih kecil daripada yang harus dikeluarkan, sehingga potensi hubungan tersebut berpotensi untuk tidak berlanjut atau terhenti. Kita masuk pada fungsi komunikasi yang kedua, yaitu fungsi ekspresif, di mana fungsi ini sebagai instrumen dalam berkomunikasi ketika tidak memungkinkan dalam menggunakan bahasa verbal, ataupun digunakan untuk menekankan pesan-pesan verbal yang ada. Dan ini lebih banyak menyangkut mengenai komunikasi nonverbal. Penjelasan lebih lengkap mengenai komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal dapat Anda lihat pada penjelasan materi unsur-unsur pesan di dalam proses komunikasi. Fungsi ekspresif ini seperti contoh pada saat orang yang sedang marah. Biasanya orang yang marah selain dia berteriak-teriak, dia juga akan menggunakan bahasa-bahasa nonverbal seperti menunjuk-nunjuk, kemudian mengepalkan tangan, dan lain sebagainya. Hal tersebut untuk memperkuat pesan bahwa dirinya sedang marah. Contoh berikutnya seperti pada orang yang sedang sedih. Biasanya orang yang sedang sedih, jika ia tidak mampu menunjukkan dengan bahasa verbal, maka biasanya dia akan menunjukkan dengan bahasa-bahasa nonverbal, seperti menundukkan muka, kemudian menunjukkan tatapan sedih, mengeluarkan air mata, dan lain sebagainya. Fungsi komunikasi yang ketiga yaitu fungsi ritual, di mana secara kolektif oleh suatu komunitas, komunikasi ritual bisa mulai dari peristiwa yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Dan fungsi ritual ini biasanya berkaitan dengan budaya. Contohnya pada budaya mencium tangan kepada orang yang lebih tua. Hal tersebut mengkomunikasikan bahwa orang muda menghormati orang yang lebih tua. Contoh berikutnya pada akad pernikahan, di mana dalam akad pernikahan komunikasi digunakan untuk mengikat janji antara laki-laki dan perempuan dalam suatu tali pernikahan. Fungsi berikutnya adalah fungsi instrumental, di mana fungsi instrumental ini memiliki beberapa tujuan umum, yaitu menginformasikan, mendorong, mengubah sikap, dan keyakinan. Ada dua tujuan dalam fungsi instrumental, tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Contoh jangka panjang seperti seseorang yang ingin diterima oleh keluarga calon pasangannya, di mana ia akan menggunakan komunikasi untuk menunjukkan bahwa dia adalah menantu idaman, menantu yang baik, menantu yang rajin, dan lain sebagainya, agar ia bisa diterima oleh keluarga calon pasangannya tersebut, sehingga apa yang dia inginkan untuk menikah dapat tercapai. Sedangkan contoh pada tujuan jangka pendek, di mana ada seseorang yang ingin terlihat berwibawa, di mana ia akan mengkomunikasikan bahwa dirinya adalah orang yang bijak, orang yang mampu mengelola emosi dengan baik, dan lain sebagainya. Ia melakukan hal tersebut agar ia terlihat sebagai orang yang bijak. Itulah sedikit penjelasan mengenai fungsi komunikasi. Saya Muhammad Insan Ramadan, sampai jumpa di lain kesempatan.